Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang reksadana. Oh ya, kalau gimana kabar semuanya, baik-baik saja? Oke, kita langsung aja kita ngebahas reksadananya. Yang pertama, pada dasarnya reksadana ini adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi bisa dikatakan ini lembaga yang diisi oleh manajer investasi untuk mengelola keuangan si pemilik modal. Nanti kita ngebahas tentang portofolio efek ini apa sih. Sedangkan reksadana syariah pada dasarnya sama, tapi ini adalah mengungkapkan kepada penggunaan dasar-dasar keislaman atau yang ini kepada Al-Quran dan hadis atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Kenapa adanya fenomena konvensional dengan reksadana, konvensional dengan syariah? Karena gini, ada kalanya di dalam hukum ekonomi konvensional ada hal-hal yang tidak diingini atau ada unsur-unsur ketidakjelasan, sedangkan di syariah dijelaskan lebih terperinci dari awal. Atau adanya cara-cara yang tidak terpuji kegiatan yang telah dilakukan. Oke, jadi dasar-dasar ini adalah kepada hukum syariah ya. Oke, kita membahas lagi tentang manfaat reksadana. Reksadana ini ada 5 komponen. Yang pertama adalah likuiditas. Kalau kita artikan secara umum adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan. Jadi gini, dalam kita menyimpan reksadana, pasti suatu saat kita bisa menguangkan. Jadi dengan adanya reksadana ini, kita bisa mengubah dari aset yang berharga tadi berupa saham, obligasi, kas untuk memudahkan perekonomian kita. Ya. Dengan adanya perubahan yang mudah, maka reksadana ini menjadi alternatif ekonomi untuk milenial atau orang-orang yang baru mengenal atau mencicipi saham. Yang kedua adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan penganekaragaman usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, dan atau investasi. Jadi di reksadana ini hal-hal yang berkaitan dengan berbentuk macam-macam saham atau komponen yang ada di satu perusahaan yang diperjualbelikan oleh manajer investasi, maka dengan adanya keanekaragaman usaha itu, feedbacknya untuk si pemilik modal sangat bagus. Jadi tidak hanya kepada satu item atau satu barang atau satu jasa saja, lebih baik untuk mengenal reksadana itu ada perusahaan yang multi atau grup. Misalkan kita contohkan sebuah perusahaan si A. Si A ini
ruang lingkup produknya. Yang pertama ada minyak, ada batu bara, ada tekstil, atau yang berkaitan dengan pertanian dan pertambangan. Dengan adanya seperti ini, maka si pemilik modal akan merasa tidak mengalami kerugian atau kebuntuan untuk menarik uangnya. Nah, selanjutnya manajer profesional. Manajemen profesional tidak terlepas daripada mengontrol keuangan dan bagaimana memberikan margin atau strategi yang dilakukan oleh manajer investasi untuk mendapatkan laba-laba yang diinginkan kedua belah pihak. Itu adalah manajemen profesional. Biaya yang rendah bisa dikatakan di sini adalah karena si pemilik modal hanya mendapati keuntungan, yang mengelola yang semua adalah manajer investasi. Jadi tidak memerlukan karyawan atau staf yang disediakan. Selanjutnya, pelayanan bagi pemegang saham. Pelayanan bagi pemegang saham di sini dikatakan adalah bagaimana manajer investasi untuk memberikan servis atau pelayanan yang sangat bagus atau sempurna bagi pemilik modal. Jadi kita bedakan kembali kepada reksadana pada umumnya. Reksadana dengan pasar saham bursa efek itu mempunyai hampir sama sistemnya, mempunyai kategori-kategori yang telah ditentukan. Kalau bursa efek ada ketentuan-ketentuan yang tidak dimiliki oleh reksadana. Reksadana ini lebih banyak mengakomodir atau pemilik modalnya mempunyai keterbatasan waktu, skill, semuanya. Kita akan menjelaskan bagaimana reksadana ini ke depannya. Oke. Yang saya pernah bilang tadi, reksadana dirancang sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal. Ini adalah menjurus kepada pemodal kecil, tidak memiliki banyak waktu dan keahlian. Karena kenapa? Di era saat ini orang mulai ramai mengoleksi saham-saham untuk menambah pundi-pundi kekayaan atau menambah pundi-pundi ekonominya tanpa memikirkan banyak biaya, hanya mengharapkan keuntungan. Jadi semakin banyak kegiatan ekonomi ini, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapati. Ada 3 komponen reksadana. Yang pertama adalah pemilik modal atau dana yang akan dipergunakan. Yang kedua adalah investasinya, menginvestasikan kepada portofolio efek. Yang ketiga adalah pengelolanya oleh manajer investasi. Dana investasi adalah pemilik modal itu sendiri, dikelola oleh manajer. Ada 3 komponen ini harus dimiliki oleh reksadana. Yaitu kalau portofolio. Jadi portofolio ini adalah kumpulan aset keuangan seperti saham, obligasi, kas yang dipegang oleh manajer investasi. Karena kenapa? Karena dengan adanya manajer investasi ini akan mengelolanya setiap keuangan yang dikerjakannya, itu saham, obligasi, kas. Jadi kalian harus tahu portofolionya ini loh gitu, kumpulan aset keuangan. Oke, di sini ada tambahannya
yang lebih konkret ini adalah kas. Kas ini berbagai banyak macam kas, obligasi ini banyak pula obligasinya. Saham pun mempunyai bermacam-macam kategori-kategori. Kesimpulannya adalah reksadana adalah lembaga yang mengelola harta, memiliki kemampuan untuk mengembangkannya daripada pemilik modal itu sendiri, lembaga atau sebagai wadah tadi, atau perusahaan yang mengelola manajer investasi tadi. Jadi ini secara umum kita sederhanakan, pemilik modal membeli beberapa saham melalui perusahaan yang mengatur manajer investasinya. Jadi lembaga ini adalah sebagai fasilitator atau agennya untuk si pemilik modal. Dengan reksadana ini merupakan acuan ekonomi yang lebih prospek ke depan. Dengan adanya reksadana maka tercapailah harapan-harapan keuntungan yang dimiliki oleh si pemilik modal. Jadi reksadana itu dikatakan pemilihan portofolio harga saham melalui manajer investasi efek, sehingga uang itu dikelola oleh pihak ketiga berupa perusahaan. Jadi dari pemilik manajer investasi ini berbentuk perusahaan yang mengelolanya ya sebagai jasa fasilitator, si pemilik perusahaan yang dibeli oleh pemilik modal. Lembaga fasilitator reksadana. Jadi itu ruang lingkup yang lebih sempit. Ini kita jelaskan lagi. Lembaga ada beberapa macam, atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah lembaga pemerintah yang menjamin keuangan warga Indonesia secara umum. Yang kedua adalah mengelola investasi. Pengelola adalah manajer investasinya. Yang ketiga, bank kustodian. Ini adalah dengan adanya transaksi dari manajer pemilik keuangan ini disimpan di bank. Jadi dia hanya sebagai fasilitator untuk memposisikan antara pemilik dengan si perusahaan. Selanjutnya ada notaris. Bagaimana notaris dilibatkan? Di sini adalah untuk legalitas hukum. Karena keuangan ini adalah berupa hal yang sulit diterka. Bisa dikatakan orang-orang nanti money laundry, atau perspektif yang konotasinya yang buruk. Dengan adanya notaris, maka kita telah dijamin oleh negara secara hukum. Kelima adalah akuntan publik. Akuntan publik gunanya sebagai auditor atau mengaudit atau mengawasi keuangan secara umum. Selanjutnya, agen penjual reksadana. Tadi pengelola ini yang nomor 2 adalah berbentuk perusahaan. Ini agennya atau personalitinya atau oknumnya, sehingga semua komponen ini terjaga. Reksadana, karakteristik reksadana syariah. Pasti semua perusahaan mempunyai PT. Dengan adanya PT, maka dikatakan ini layak atau pantas dimiliki. Selanjutnya, kontrak investasi kolektif. Di sini ini adalah bagaimana kesepakatan terjadi antara pemilik modal dengan manajer investasi dengan perusahaan yang dibeli. Jenis reksadana syariah. Yang pertama ada 10 ya, pasar uang. Pasar uang ini
rata-rata untuk nilai-nilai kurs rupiah atau nilai-nilai uang di luar negeri. Biasanya ini tergantung kepada analisa teknikal dan historis. Teknikal ini dikatakan berdasarkan teknik yang dilakukan oleh teori-teori yang ditetapkan. Teknik histori ini adalah pergerakan dari awal pertama kali reksadana itu keluar sampai beberapa periode atau beberapa waktu yang telah dijalaninya. Selanjutnya, pendapatan tetap. Reksadana syariah ini ada yang menentukan marginnya atau keuntungannya. Kita menetapkan reksadana ini segini loh ukurannya dalam per tahun, per bulan, atau mingguan. Ini bagaimana ketetapan yang terjadi. Yang tiga, saham. Ini pasti bagaimana melihat saham-saham syariah yang cuan atau yang mempunyai nilai jual yang bagus atau keuntungan yang bagus. Disinilah dilihat. Selanjutnya, campuran di sini diartikan tidak mesti dengan satu komponen produk, tapi berbagai macam tipe-tipe perusahaan atau produk yang ditawarkan. Terproteksi di sini dikatakan bahwa si manajer investasi ini mempunyai klaim asuransi atau jaminan garansi. Nah, ini ada jaminan garansi. Seandainya tidak ada, maka ada ini loh klaimnya atau ketentuan yang berlaku hukumnya gitu. Yang selanjutnya, indeks ini berdasarkan pada komponen setiap negara. Kalau kita contohkan, kalau di saham secara konvensional ada LQ, jadi hal-hal yang modal itu termasuk indeks. Selanjutnya, berbasis efek syariah luar negeri. Ada juga reksadana syariah ini mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum atau dinilai di mata internasional. Misalkan syariah kita hanya sampai di sini loh. Di syariah itu adalah produk yang cukup menguntungkan. Jadi di sini ini adanya syariahnya yang ditonjolkannya. Berbasis sukuk. Ini lebih banyak kepada utang piutang. Yang selanjutnya, kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa efek di bursa. Jadi karena reksadana syariah tadi telah ada kontraknya, maka dijelaskan bagaimana sih tata caranya gitu. Oh ya, saya sebelum meneruskan ke yang 10, jenis reksadana ini ada di Bursa Efek Indonesia, atau Bursa Efek Indonesia adalah induk Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Jadi ruang lingkupnya ada di Bursa Efek. Yang selanjutnya, kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Ini melihat bagaimana aturan-aturan yang ditetapkan atau yang dibatasi oleh si manajer investasi.
Ini adalah pengelolaan reksadana konvensional dengan reksadana syariah. Ini hanya bedanya adalah yang nomor 5, investor berhak atas bagi hasil dengan ditariknya unit pernyataan modal pada periode yang telah ditentukan. Ada hak eksklusifnya. Dapat untung ketika kita udah selesai, maka kita menentukan harinya kapan gitu. Waktunya kapan untuk menarik semua investasinya. Oke, ini adalah masalah-masalah yang jadi di reksadana. Kelembagaan. Lembaga ini si pemilik modal atau investor tidak melihat keprofesionalan atau kesempurnaan kelembagaan tersebut. Jadi dengan adanya ketetapan kelembagaan ini, maka bagus ya sebuah lembaga reksadana dilihat dari kelembagaannya. Terus hubungan investor dengan lembaga, ini yang menjadi tolak ukur semua reksadana. Ada akad atau tata cara pelaksanaan harus dijelaskan dari awal, dan bagaimana prosesnya, hukumnya, pembagiannya. Selanjutnya yang B adalah barang atau saham halal atau haram. Di sini ini telah dijelaskan bahwasanya apakah ini produk atau perusahaan ini telah diakui oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, halal operasinya, halal pengerjaannya, halal pendapatannya. Jadi ada logo halal dan tidak ada penipuan. Ini semua aspek jadi tolak ukur juga. Selanjutnya perputaran operasional. Di sini ini banyak terjadi ketika oknumnya atau manajer investasinya yang belum atau sempurna pemahaman dengan syariahnya. Maka seharusnya si oknum harus memahami segala aspek syariah. Oke, ini adalah keuntungan risiko. Dengan adanya syariah ini, maka si pemilik modal bisa memperkecil risiko. Itu yang telah secara umum. Selanjutnya, mempermudah pemodal melakukan investasi. Dengan adanya reksadana ini, maka kegiatan ekonomi lebih efisien dan efektif. Yang paling enak adalah nomor 3 ini. Si investor hanya menyicipi keuntungannya saja. Itu yang lebih enaknya gitu. Yang selanjutnya risiko ini berulang unit. Kalau seandainya manajer investasi tidak memahami segala strategi bagaimana kegiatan semuanya, maka risiko ini akan menjadi bumerang bagi manajer investasi. Jadi likuiditas ini dalam pengembalian dana bagi si manajer investasi pada pemilik modal. Ini adalah one prestasi. Di sini adalah jaminan atau garansi bank, garansi atau asuransinya. Ini hal-hal yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan si pemilik modal bagi manajer investasi. Ini adalah produknya, ada berbentuk uang. Ini adalah ketentuan berlaku dalam 1 tahun atau kesepakatan antara manajer investasi dengan pemilik modal.
pendapatan tetap. Pendapatan tetap ini jelas untuk disesuaikan atau telah ditentukan oleh pemilik dengan manajer investasi. Ini mempunyai resiko. Pasti sebuah perekonomian atau sistem ekonomi punya hal-hal yang akan mengalami kerugian. Ini campuran ini adalah bagaimana pengaturan yang lebih efektif bagi ekuitas dan bersifat utang ini untuk si manajer investasi. Ini adalah sekelumit atau sesederhana untuk memahami reksadana konvensional dan reksadana syariah. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau seandainya kalian belum mengerti atau belum bisa memahami, silahkan kalian menghubungi saya untuk memahami lebih baik. Terima kasih atas ditontonnya slide ini. Terima kasih juga subscribe-nya. Tolong di subscribe dan komen serta di share di berbagai sosial media untuk berbagi ilmu untuk menghadapkan ridho ilahi. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.